Dasar. Oke. Selamat malam, kita ketemu lagi di podcast atau Siniar Juwita Jabipa Podcast dengan bintang tamu yang sangat istimewa. Ini adalah repeating guest di podcastnya Juwita Jabipa. Pertama kali ada repeating guest, dia ini. Kenapa? Karena memang dia sangat penting ya, orang sangat penting. Terutama yang ada dengan Bipa ya. Ini episode yang ke-2021 kayaknya ini udah ya, anggaplah begitu ya. Jadi dia kita undang lagi. Waktu itu dia hadir di episode keberapa ya? Pokoknya masih episode 20-an. Nah, sekarang kita undang lagi di episode ke-2021, anggaplah. Siapa bintang tamu kita ini? Mungkin ada pendengar ataupun penonton yang baru kali ini melihat gitu ya. Boleh kita persilahkan lagi untuk memperkenalkan diri. Karena mungkin tahun 2021 udah berapa kali ya disuruh memperkenalkan diri selain di Juwita Podcast ini? Ada nggak pernah disuruh memperkenalkan diri? Ya nggak gitu juga kali, Ju. Aduh, ini internetnya kok kurang baik ya. Baik kok, ini kedengaran jelas. Internetnya sangat-sangat kurang. Ini Masa jelas, sih? jelas di aku jelas. Sekarang masih kedengeran? Oke. Kedengeran. Masa? Masa iya kedengeran. Oke. Kedengeran. Bagus. Alright. Oke. Alright. Ini selamat apa nih? Selamat pagi, siang, dan malam ya bagi siapapun yang mendengarkan siniarnya Juwita Jabipa. Ketemu lagi dengan saya, repeated guest ya. Mohon maaf lahir dan batin, ini wajah setelah bekerja seharian ya. Dan terkena air-air hujan serta cahaya ilahi. Aduh. Terima kasih banyak loh Juwita udah ngundang saya untuk yang kedua kalinya. Karena walaupun kita dapat dihitung dengan jari di satu tangan ya, pertemuan kita di dunia nyata, ya. Di dunia maya kok kayaknya kita udah akrab banget ya, sahabat Ikrib. Ya, Ikrib. Oh, Ikrib, sahabat Ikrib. Ya. Saya sebenarnya terima kasih karena bintang tamu ini berkenan hadir lagi. Mungkin dia kasihan mungkin yang lihat gua ya, secara gua yatim piatu, jomblo sendiri gitu ya. Merasa feel left behind gitu ya. Tolonglah aku mau nanya gitu ya. Dasar. Okay. Malam ini kita mau, sebelum kita ngomong lebih lanjut, ini tahun 2021 ada semacam resolusi mungkin atau perubahan perilaku yang baru gitu, yang udah dijalankan dan kayaknya getting progress gitu. Ada nggak sih selain 5M itu ya? Sebetulnya nggak ada resolusi yang aneh sih ya, dan nggak ada yang baru juga. Nggak ada yang baru, pacar mungkin atau apa, itu kan resolusi juga. Itu juga belum ada hilal ya. Belum ada hilalnya, jadi kayaknya ini kan sama ya dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh semua orang di dunia ini dalam kondisi kita bersama Nyai Koronces ya. Jadi memang benar-benar nggak ada resolusi yang benar-benar wow atau yang target ya kayak gitu. Jadi lebih ke banyak bersyukur aja lah masih bisa survive ya di zaman seperti ini. Oke, Gitu. we will survive. Itu sih, Jo. Nah, kalau di secara karir, secara karya juga ya take it easy lah. Oke, karir take it easy, karya juga. Bagaimana dengan asmara? Ini bawa cara apa sih? Asmara kan belum ada hilal, jadi juga take it very easy. Oke, ini soal kerjaan kan ya. Ini kalau nggak salah udah setahun lebih lah ya, udah setahun. Ini masuk tahun kedua, sepertinya kita udah menjalankan yang namanya pendidikan jarak jauh ya gitu, atau mungkin asmara jarak jauh lah ya. Itu nggak COVID juga jarak jauh terus ya. Jangan suka curhat colongan gitu dong, Juwita. Oke.
sejak Maret kan kita sudah PSBB ya, Jakarta memulai Hmm. gitu. Kemudian Jawa Barat Jadi juga 1 tahun sudah ya, udah Juwita? setahun lebih, udah setahun lebih. Ibarat hubungan itu udah mau ditentukan ke arah mana gitu, mau dibawa kemana gitu ya hubungan itu gitu Mau loh. dikasih, oke. Nah, ini di tempat Osi bekerja itu menerapkan juga nggak sih yang namanya PJJ atau apa yang diterapkan untuk supaya proses belajar mengajar tidak terbengkalai dengan adanya Nyai Kronces ini. Apa Karonces tadi apa bilangnya Karonces? Koronces. Koronces. Dengan adanya Nyai Karonces ini, apa yang dilakukan? Sama aja sih dengan kebanyakan universitas di tempat lain ya. Di tempat saya juga memang sampai saat ini belum ada hilal, lagi-lagi hilal ini datang lagi ya. Belum ada hilal, apakah pada tahun akademik yang akan datang kita akan sudah mulai menerapkan perkuliahan adaptasi baru ya. Jadi sampai saat ini sih memang masih daring ya, masih pembelajaran jarak jauh atau kalau di saya mungkin perkuliahan jarak jauh gitu. Perkuliahan jarak jauh. Apalagi mungkin untuk tingkat universitas kan siswa tidak datang dari satu zonasi yang sama ya. Jadi persebaran corona dikhawatirkan akan lebih mudah gitu terpaparnya gitu kan. Oke, jadi memang 100% itu PJJ gitu ya? Icu ya, Juwita, icu ya. Oke, boleh cerita 100% sampai saat ini memang masih sayangnya PJJ gitu. PJJ ya. Boleh nggak sih sharing ke kita, khususnya ke aku nih ya, yang kayaknya masih buta nih gitu. Apakah karena kan sebenarnya gini, aku kan bekerjanya bukan di dunia pendidikan gitu. Jadi bukan dunia pendidikan, tapi bekerja juga selama masa pandemi ini. Boleh dibilang PJJ-nya kerjaanku kayak apa sih? Mungkin sama kali ya gitu. Kita pakai Zoom, pakai Teams, pakai Google Meet sih enggak ya, karena kayaknya Google Meet itu untuk yang anak sekolah banyakannya ya gitu ya. Terus ya semua sudah online gitu dan juga sudah mulai merasakan kok kayaknya enakan begini gitu loh. Kayaknya ini lebih efektif dan lebih praktis gitu. Nah, kalau di PJJ sendiri, di kampus sendiri itu boleh nggak sih cerita dari A sampai Z gitu, mungkin sampai Y juga boleh lah ya, atau sampai F atau apalah gitu, sampai mana lah gitu. Itu gimana sih awalnya mulai dari PJJ ini digagas, kemudian dilaksanakan, kemudian udah ada evaluasi atau gimana? Boleh nggak sih cerita ke kita gitu? Sambil diminum kopinya. Mana ya, Bang? Sebetulnya sih mungkin kalau dikatakan evaluasi ya, karena ini semuanya juga nggak ada yang sudah merencanakan PJJ toh, karena memang kita juga benar-benar ambush ya, benar-benar the raid gitu kan, kita benar-benar dijebak oleh si Nyai Dijebak. Koronces ini. Kan, hari Jumat kita masih bekerja, hari Senin kita sudah harus PJJ semua. In a blink of an eye itu udah langsung semua ada di laptop gitu kan. Jadi kalau budaya ada gegar budaya, ini juga gegar budaya pada pengajaran dan pembelajaran ya. Karena ya seperti yang saya bilang, nggak ada yang sudah merencanakan ini kan. Nggak ada yang sudah 100% sudah siap gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya evaluasi itu benar-benar time to time itu selalu terjadi. Karena ketika kita memberitahukan kepada siswa, ini kita sekarang begini. Toh kitanya juga masih tingkat awam ya, masih pemula juga kita sendirinya gitu. Jadi ya evaluasi selalu terjadi setiap saat sih menurut saya. Gitu. Kalau perkuliahan itu sendiri sih pakai LMS seperti biasa ya. Dan What is LMS? Learning Management System seperti Google Classroom atau Schoology, Moodle itu jenis-jenis LMS yang biasa dipakai di Indo gitu. Oke. Kalau di luaran itu ada yang namanya Canva ya, ada yang namanya Canva, bukan Canvas ya. Sorry terbalik malah.
Kanvas bukan Canva. Oke, itu dari awal boleh nggak sih cerita? Maksudnya kita Jumat masih biasa nih, and then Senin. Itu tuh kayaknya mau ngomong suddenly dengan Senin ya, jadi Seden. Kayaknya gue kebanyakan makan peanut butter. Aduh, loh, last time I check, you were doing diet loh. Of Emangnya course, look at my butter muscle. itu, Yeah, look at my peanut muscle. butter itu termasuk dalam your diet ya? Oh, so peanut butter is cholesterol, yeah, but good cholesterol for the seller, Oke, not for the consumer. tuh kan. Pasti selalu ada justifikasi nih kalau Juwita tuh. Oke, jadi gimana awalnya? Jadi kan Jumat masih yang biasa, kemudian Senin in the blink of eye Ini kita udah harus exactly a online. year ago loh, exactly a year ago I guess. Memang hari Jumat kita masih masih bekerja, mengantor, pergi ke kantor seperti biasa ya. Tiba-tiba hari Senin kan bilang, oh kita libur nih 2 minggu karena ada corona. Ternyata 2 minggunya lebih 11 bulan 2 minggu. Iya, and then apa namanya manajemen Jadi dari memang langsung kita cepet-cepet rapat kayak gitu ya. Rapatnya online juga, rapat online dan memutuskan kita akan memakai LMS yang mana. Karena kan waktu itu semua universitas juga nggak ada lah yang sudah ready seperti oke, langsung Google Classroom. Ya belum lah, everybody is not ready, everybody was not ready, kan? so waktu langsung rapat itu rapat online pakai apa waktu itu? Sudah langsung pakai Zoom? Sudah pakai langsung Zoom. Oh, oke. Gitu. So in 2 Tapi weeks sudah langsung bikin account ya? udah langsung bikin account Zoom, Meet, Hmm. terus dulu. Jadi kita awalnya tuh benar-benar meramu dulu ya. Kita akan pakai apa aja nih untuk mengajarkan materi-materi yang masih tersisa di term itu, gitu, term tersebut, gitu. Jadi benar-benar kita ngitung gigabyte-nya, bayangin loh, kita ngitung gigabyte-nya. Jadi Zoom tuh dulu awal-awal untuk 30 menit aja udah menghabiskan 6 giga. Dulu ya, setahun yang True, lalu ya. ya. Jadi ya in shock aja sih everyone, kayak how are we going to Survive. to afford this gitu loh. Mahal banget kan gitu. Ya. Lalu materi-materi juga ada printed. Terus suddenly semuanya harus ada dalam bentuk digital kan. Jadi memang itu time consuming banget transferring all the material dari bentuk cetak ke bentuk digital gitu. Jadi waktu dirapatkan itu sudah langsung ditentukan nggak kira-kira oke, kita ini untuk 3 bulan pertama ya gitu, kayak ibaratnya ada bencana. 2 minggu pertama loh. Oh, untuk 2 minggu pertama. Because we thought it was only for 2 weeks kan. Okay, so now it seems like it takes forever ya. Ya aku bilang juga 2 minggunya lebih 11 bulan, bayangin. Oke, jadi and then kemudian evaluasi gitu ya. Aku membayangkan gini, jadi belum ada, at that time belum ada semacam oke, kita pakai ini gitu atau langsung pakai mana yang bisa gitu nggak sih? Atau kita pakai ini atau pakai mana yang bisa gitu. Bang, makasih kopinya ya Bang. At that time, jadi, Bang, tahu bulat. At that time juga langsung brainstorming kan. Misalnya, oh saya nih sebagai gamer, ada kan dosen-dosen yang juga gamer ya. Saya sebagai gamer nih, kayaknya saya mau menggunakan apa ya, Bandicam gitu namanya, Bandicam kalau nggak salah ya. Jadi kita juga semuanya coba, misalnya di grup dosen nih, ada yang woro-woro gitu ya. Kita mau coba percobaan pakai Bandicam nih, siapa mau ikutan? Ikutan. Kita kayaknya mau video call, jadi mengajar, simulasi mengajar, pakai video call lewat line. Ikutan. Gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh trial and error, benar-benar learning by doing.
itu semua everybody juga kayak gitu kok, Ju. Yakin Oke. banget. Now Kayak my buta, tapi kita meraba-raba gitu loh. Oke, karena memang semua masih baru. Sekarang aku mau tanya dari itu kan dari persepsi pengajarnya ini ya gitu. Kemudian what happened to you? I mean like to you personally. In your case itu apa yang terjadi waktu itu? What happened to you? I mean like in your case how do you deal with the apa ya? Keadaan ini gitu, despite of diskusi dengan teman-teman pastinya ya gitu, itu kita mau ngapain nih? Dan untuk yang case-mu, maksudnya untuk yang apa ya wilayahmu gitu ya, itu Osi ngapain aja maksudnya? Ya berusaha apa ya, developing myself ya, kayak aku harus pakai apa aja sih, karena ini bosen banget. Itu mikirnya buat 2 minggu aja aku udah mikir anak-anak akan bosen ngelihat wajah aku di kamera ya. Cuma buat 2 minggu loh itu mikirnya. Ternyata Oke. sampai sekarang mereka menonton aku di kamera ya. Jadi ya memang aku nyari tahu aplikasi-aplikasi apa, template-template apa yang bisa digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh gitu akhirnya. Oke, menarik tadi soal apakah mereka akan bertahan melihat wajahnya Osi selama 2 hours misalnya di depan screen gitu ya. Aku pikir sih kalau aku sih betah-betah aja gitu ya, karena basically lo punya banyak hal yang mau diceritakan dan menarik dan fotogenik dan kameramen salah kameramen. Take action. Oke, tapi aku sempat juga, misalnya anggaplah aku ini mahasiswa ya gitu. Ini urusannya waktu itu untuk ibadah gitu. Ibadahnya kan online ya gitu. Gue ibadah online. Jadi bisa ngikutin pas pada saat take gitu ya. Aku langsung ikut atau kalau aku kesiangan aku tinggal lihat siaran ulangannya. Nah, kemudian aku berpikir begini. Awal-awalnya aku berpikir gini, ogah gitu. Maksudnya ogah gini, lu misalnya kan si A ini lu offline saja gitu ya, luring saja, lu memuakkan gitu ya, tidak interesting gitu kan, apalagi lah di daring gitu kan. Aku punya pikiran begitu dan aku cukup apa ya, cukup kencang juga berkoar-koar soal itu gitu loh. Artinya gini, lu aslinya aja lu nggak asik, apalagi yang nggak asli, apalagi dunia mayanya gitu. Satu, kemudian gitu ya, kalau kita bikin perbandingan gitu ya, di YouTube kan ada banyak video-video yang menarik gitu ya. Maksudnya orang yang secara apa ya, secara rekaman begini memang dia apa ya, eye catching gitu. Nah, jadi aku berpikir begini, kalahlah ini pamor-pamornya ataupun pesona-pesonanya orang-orang yang kita biasa berhubungan yaitu mahasiswa atau dosen gitu ya, kalahlah itu pamornya. Sehingga kalau di pekerjaan, nah itu untuk yang ibadah, sehingga di pekerjaan juga begitu. Boro-boro, misalnya gue dengerin diskusi ataupun training tentang budget code gitu. Kita budget code-nya harus begini-begini gitu kan. Di kehidupan nyata aja gue ngelihat orang yang jelasin budget code aja udah muak misalnya gitu ya, apalagi lah di screen. Nah ternyata di pekerjaan itu nggak ada semacam keharusan harus menyalakan video gitu. Nah kalau di belajarnya di kelasnya Osi bagaimana? Karena kan tadi concernnya kan mereka bisa nggak sih gitu. Itu juga amat bergantung dengan kebijakan setiap institusi. Oke, gimana Gitu. tuh? Jadi kalau di ITB sendiri itu hanya boleh 20 sampai 40 menit kita menggunakan Zoom. Why Jadi that misalnya ada short? dua SKS ya, ada dua SKS ya, itu Uh-uh. nggak boleh 100 menitnya semuanya Zoom, synchronous. Karena attention span manusia itu kan rendah ya. True, Sebetulnya attention span itu cuma 15 menit aja. true. Jadi nggak bisa lah, nggak akan efektif ketika kita menggunakan Zoom selama 100 menit gitu. Jadi para dosen juga membuat video pembelajaran nih, dan video itu pun nggak plek 15 menit videonya. Jadi dicunk, dipotong 3 menit, 4 menit, 3 menit lagi, 4 menit lagi gitu. Apabila dosen tersebut ingin menggunakan video pembelajaran gitu. Jadi misalnya 100 menit ya. 3 menit pertama kasih video itu. Lalu kita berikan misalnya tugas mandiri.
ya, mengerjakan apa atau mengerjakan kuis yang sudah kita buat, seperti itu. Lalu setelahnya kita ada sesi Zoom selama 15 menit. Nanti misalnya diberikan lagi video kedua, silakan menonton video ini misalnya. Nah, jadi 100 menit itu terdiri dari berbagai macam kegiatan, enggak terus aja mengzoomkan kelas yang seharusnya face to face gitu. And so meaning to say that Zoom-nya itu dia cuma online gitu ya, atau ya online lah gitu, standby itu cuma 20 minutes. The rest dia bebas. Ya. Bebas artinya ya Enggak, dia mengerjakan yang lain gitu. Maksudnya ya mengerjakan tugas kita tanpa Zoom gitu. Tanpa dia harus sign in atau dia harus sign in ke Zoom gitu ya. Gitu. Oh, interesting. Terus Artinya, misalnya policy seperti apakah di kelas Zoom harus video on atau video off, itu juga benar-benar very 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 difficult to decide. Karena misalnya ya, ada ketentuan. Saya juga mengajar di universitas lain. Jadi di universitas ini ketentuannya adalah menggunakan pakaian yang rapi dan video on, oke? Tapi video on meaning bandwidth-nya besar kan? Jadi siswa harus punya gigabyte yang banyak. Lah apa kabar yang tidak kebetulan tidak cukup beruntung untuk memiliki kuota yang banyak gitu loh. Masa saya akan terus memaksa dia untuk menggunakan kamera kan? Yang paling penting core-nya itu adalah bukan saya melihat dia ada di kamera kan, tapi apakah selama 100 menit dalam 2 SKS itu dia mendapatkan kelas yang meaningful, ya enggak? Oke, jadi misalnya kita 90 menit ya, satu kali pertemuan bisa katakan 90 menit. And then 100. Dua SKS itu 100 menit. 100. Jadi katakan satu kali pertemuan itu 100 menit. Oke, 20 menit pertama kita semuanya online atau mungkin 20 menit terakhir gitu. 80 menit sebelumnya udah ada informasi sebelumnya. Nah, itu ada nggak sih sistemnya untuk ini udah 100 menit nih. Jadi siswa harus merespon gitu. Ada nggak sih sistemnya? Kayak semacam settingannya. Jadi kan gini, timernya gitu lah. Ini sudah 100 menit ya gitu. Jadi harus ada ibaratnya kan kalau mau closing ya oke, sudah 100 menit sampai bertemu lagi minggu depan, sampai bertemu lagi besok gitu loh. Kan itu kan kalau luring ya. Nah, kalau daring kayak gini gimana itu biasanya? Sama aja. Kalau misalnya closing-nya itu ketika Zoom, ya bicara langsung ya. Tapi kalau misalnya sinkronus tapi tanpa Zoom, ya kita berbicara atau saying goodbye atau melakukan closing itu di LMS-nya. Gitu. Jadi misalnya so thank you for today. Let me review what we learned today, blah, blah, blah. If you have any questions, feel free to send me message on my email misalnya, on WhatsApp, on apa, terserah gitu. In this 100 minutes lah ya, dalam durasi yang masih dalam 100 menit ini gitu. Oke. Jadi kita juga harus emphasizing ya, harus menekankan kepada mereka bahwa ini kelasnya kan online, sehingga interaksi mereka tertulis ataupun direkam itu yang menjadi patokan untuk penilaian gitu loh. Kan kita mana tahu dong kalau misalnya dia videonya off, lalu dia nggak pernah merespon, lalu misalnya tugasnya telat karena koneksinya buruk. How do we know dia benar-benar mengikuti perkuliahan kan? Gitu. Jadi memang kita encouraging the students untuk actively participate gitu. Participate-nya nggak usah angkat tangan ya, bisa responding to us on LMS gitu, atau asking questions kayak gitu. How do you encourage them? Ya bilang seperti itu karena ini settingnya online, nggak bisa kan kita dengan mata melihat semua mereka ada di mana lagi ngapain. Beda dengan di kelas kan. Kayak misalnya, oke lah saya nggak tahu namanya, tapi wajahnya saya apa. Sehingga ketika memberikan nilai keaktifan di kelas, saya tinggal nanya ya, teman kamu nih yang rambutnya itu gini misalnya, rambutnya dicat, itu namanya siapa sih?
si anu Bu. Nah, kan kita jadi gampang ya memberikan penilaian keaktifan ya. Lah kalau di Zoom dianya kamera off, how do we know? Maka dianya harus actively participate. Misalnya kalau ditanya menjawab, dia juga bertanya. Kalau diberikan latihan, dia mengerjakan dengan baik. Gitu loh. Within deadline, kayak gitu-gitu. To encourage these wonderful students, ya, do you have guidance or you learning by doing or you discuss or compare with other colleagues? Sebetulnya sih setiap pendidik juga bakal tahu lah gimana sih cara encouraging ini ya. Itu mah udah comes naturally lah kalau memang dia callingnya memang jadi guru ya. Udah tahu True. lah bakal gimana Iya, betul. encouraging. Tapi kan gini, kenapa aku bertanya seperti ini? Karena gini, karena kan mungkin bukan aku mau mendiskriminasi ya gitu. I mean kalau dia yang udah 50 above gitu ya dan masih aktif gitu ya. Aku masih menemukan Baby boomers generation ya. masih menemukan yang jadi kan gini, laptop itu kan kameranya nggak semuanya di atas gitu, ada yang di tengah, ada yang juga mungkin di bawah meja. Masa iya. Ya coba Mas coba keluar dulu Mas, aku mau ini. Jadi manggil Mas pula lagi. Jadi apa ya itu, dan tidak semua orang sadar kamera itu tadi ya, jadi dia tidak tahu yang mana dia harus lihat gitu. Nah, apa namanya, kalau dia nggak melek dengan semuanya itu kan pasti banyak lah ya, aku yakin banyak yang di atas 50 gitu ya, memang sudah megang Android gitu ya, sudah megang Android mungkin maybe for the last 5 years gitu ya, tapi mungkin hanya menggunakannya untuk telepon saja dan chat saja dan bersosial media gitu, tapi berinteraksi secara audio visual gitu kan mungkin nggak semuanya bisa gitu ya, atau nggak semuanya terbiasa. Nah itu yang tadi bagaimana dia mengencourage apa namanya mahasiswanya ataupun pelajarnya, sementara dia juga tidak menguasai supporting apa ya teknologi yang mau digunakan gitu loh. Pasti ada yang begitu kan? Banyak. Dirimu kan Banyak karena ya. memang milenial gitu loh, jadi piece of cake gitu loh. Ya nggak piece of cake juga ya. Bahkan sampai till this very minute juga masih tetap belajar gitu. Piece Memang of work. ya, Piece of work. memang harus apa ya? Ya memang harus ada keinginan dan merasa itu kebutuhan ya untuk improving yourself and developing yourself. Lagian kan zaman sekarang banyak webinar, banyak seminar, banyak conference yang ada di Zoom atau di yang lain-lainnya ya. Gitu. Kalau bagi saya sendiri sih, karena merasa saya kayak gimana sih sebenarnya online learning itu gimana sih gitu ya. Jadi tahun lalu saya apply ke sebuah course, sebenarnya ini nggak apply. Jadi tiba-tiba saya dapat offer untuk ikut seleksi ini scholarship dari US Embassy. Namanya Open Program gitu. Jadi ini khusus untuk teachers. Kebetulan saya dapat kelasnya using technology in English language classroom gitu. Jadi memang timpang sekali ya. Online learning yang memang sudah dipersiapkan matang-matang di luar dengan kami yang ya udah ini kenyataannya, you jump, swim gitu loh. Oke. Jadi Seperti yang kamu bilang, mungkin ada yang tidak bisa berenang, mungkin ada yang oke, saya nggak bisa berenang tapi saya pakai pelampung, nggak apa-apa lah, saya kebagiannya angsa, ya udah saya naik angsa, gitu loh. Everybody survive with their own insting ya, gitu. Oke. Menarik karena awal-awal juga aku cerita sama teman-teman yang sudah punya anak sekolah gitu ya, usia sekolah gitu kan. Iya, nggak jelas nih Indonesia ini gitu kan. Dalam hati gue, emang ada yang jelas negara lain gitu, sama aja lah gitu. Aku mau lihat apa dulu gitu ya. Gue agak-agak sensi kan kalau udah diomongin soal Indonesia gitu kan. Ngajak gimana? Iya, kan ini dia online katanya kan. Tapi tetap aja disuruh buka buku yang apa ya, buku balai pustaka, bukan balai pustaka ya, bu apa sekarang ya? Penerbit buku ya. Media.
Gramedia, tapi tetap aja disuruh lihat buku manual gitu kan. Harusnya kan sistemnya itu udah ada di situ langsung buku yang mau dikerjakan, sudah ada di situ langsung lembar tugasnya kan gitu idealnya gitu. Dan ternyata kita belum secanggih itu ya gitu. Karena kita belum siap gitu. Kalau secara canggih mungkin kita hanya one step behind ya. But the time itu nggak bisa kita ngejar waktunya, itu nggak bisa gitu. Sedangkan kalau di luaran kan itu sudah dipersiapkan 2 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelum diluncurkan sebagai online kelas gitu loh. Kita 2 hari sebelum hari Senin kita harus sudah bisa gitu kan. Jadi ya memang apple to apple perbandingannya, sorry aja gitu. Baik. Nah, sekarang setelah ini semua berjalan, akhirnya pada pakai pelampung, ada yang belajar berenang, ada yang juga sambil belajar menyelam gitu kan, sehingga semua ikannya terjaring lah gitu ya. Nah, kemudian mengharap ya. apa namanya ya, mental orang Indonesia kan begitu ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan ya kan. Gua nggak tahu itu prinsip dari mana pula gitu kan. Karena yang udah di mana ada kemauan, di situ juga ada kemalasan kan gitu. Kalau lu bisa ngerjain, ngapain gua kerjain ya? Nah, setelah udah berjalan begini ini nih, di lembaga tempat OSIS sendiri bekerja, apakah juga karena kan apakah juga semakin memantapkan sistem online ini atau semakin nunggu-nunggu kapan nih kita akan luring lagi gitu loh. Karena aku juga sebenarnya udah muak gitu, maksudnya kan nantilah mudah-mudahan kita sudah offline, mudah-mudahan kita sudah bisa kuliah lagi. Aku nggak ngerti kok masih ada hope seperti itu gitu loh. Gue nggak ngeliat apa alasannya gitu, karena aku pikir setahun ini sudah banyak sekali dirasakan manfaatnya. Entahlah karena mungkin aku egois ya gitu, aku melihat banyak manfaatnya, artinya lebih ekonomis gitu loh, lebih hemat gitu, dan lebih sehat gitu loh. Kalau di tempat kamu gimana gitu? Apakah semakin dimantapkan untuk yang online ini atau hibrid atau berdoa kenceng-kenceng supaya kita bisa segera luring? Kalau berdoa sih pasti kenceng ya. Semua orang juga pada dasarnya memang ingin si Nyai Koronces ini segera enyah ya. Itu tuh lewat, suaranya kenceng, kedengeran nggak? Hidup dalam berbagai lini itu nggak akan mungkin plok-plok sama seperti sebelum Nyai datang ya, Nyai Koronces datang. Gitu. Kalau misalnya yang dimaksudkan dengan memantapkan teknologi pembelajaran daring, kupikir itu bukan semata-mata karena kita sudah menemukan kenyamanan, tapi lebih ke we will never know kapan kita akan kembali face to face, kapan kita tidak akan boleh hybrid gitu, karena everything will never be the same exactly gitu. Jadi menurutku so far memantapkan teknologi dalam PJJ itu adalah karena memang kita sedang masih dalam tahap surviving. Gitu. Karena ya kalau dibilang mantap ya belum mantap juga ya, masih terus aja kita melakukan perbaikan demi perbaikan gitu. Oke, now we talk about BIPA ya, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bahasa lah ya, mengajar bahasa. Mungkin kalau kayak mata kuliah biologi atau mata kuliah yang you can self learner lah ya, lu bisa pelajari sendiri. Artinya lu nggak harus ketemu dengan wajah dosen yang membosankan mungkin ya ke kampus gitu. Lu bisa belajar sendiri gitu ya. Kalau dosennya kayak OSIS sih mungkin maunya setiap hari gitu ke kampus ya. Ya jadi iya, tapi kalau bahasa kan mungkin ada yang namanya kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan mendengar, kemampuan membaca. Nah, menurut OSIS sendiri nih yang udah dijalani, ada nggak sih yang kayaknya ini susah deh kalau daring gitu? Nah, skill yang paling sulit untuk bahasa perkuliahan atau pembelajaran bahasa itu berbicara ya, kalau dalam daring ya, gitu. Karena kita tetap harus ada lawan berbicara kan, selain kita mendengarkan guru penutur jatinya berbicara misalnya, gitu.
Tapi hal itu sedikitlah dapat difasilitasi oleh breakout rooms di Zoom misalnya. Breakout room Gitu. di Zoom. Oke. Karena kita atau yang saya lakukan dengan mahasiswa-mahasiswa BIPA itu memang kita put them in separate breakout rooms, terus mereka practice speaking gitu. Practice speakingnya apa? Ya kita kan kasih dulu, kita pre-teach the language kan, nggak mungkin kita tiba-tiba, oke, semuanya masuk ke breakout room ya, dan please speak up. Speak apa gitu kan? Nggak bisa kan kita juga ngasih instruksi gitu aja gitu. Jadi memang kita persiapan dulu kosakatanya, dikasih tahu dulu topiknya, lalu baru dipraktekkan apa sih yang kita pelajari barusan gitu. Oke. Nah, Jadi menarik. ya untuk kemampuan berbicara itu memang di breakout room ya, gitu, difasilitasinya. Menarik. Nah, tapi kembali lagi aku mau callback yang tadi, kalau dia yang udah pengajar senior ataupun sepuh gitu ya, berinteraksi dengan laptop seperti ini gitu ya, melalui laptop seperti ini dengan mahasiswanya, it looks silly atau gimana, atau ini nggak sih, ada curhat nggak sih di antara kalian, atau memang rekan-rekan OSI muda semua gitu, OSI mungkin yang sepantaran OSI aja atau mungkin di bawah OSI gitu, ada nggak sih interaksinya gitu, karena pengajar BIPA Justru juga yang saya lihat malah atau yang saya temui untungnya adalah mereka-mereka baby boomers yang masih semangat juang 45 loh untuk improving themselves. Oke, nggak ada yang udah komitmen untuk bunuh diri gitu, nggak ada ya, commit suicide. Why, when this is happen, itu nggak ada ya? Apa cuma gua aja? Juwita, ya ampun, lambemu. Iya kan, untuk Bapak desperate gitu kan. Seenggaknya When, sih nggak ada ya. why gitu kan. Nggak ada ya gitu. I mean like give up gitu Seenggaknya loh. yang aku di circle yang aku temui itu semuanya masih ada hope ya Oh, nice. untuk dapat survive di dalam kehidupan daring ini gitu. Oke, Baik jadi itu rekan pengajar, baik itu generasi baby boomers yang menjadi mahasiswa aku gitu. karena at the beginning, karena kan aku sekolah lagi ya, at the beginning I found funny gitu ya, I find it funny because itu tadi dia tidak bisa kameranya sebelah mana gitu, di bawah meja mas gitu ya, jadi dia bingung gitu, yang kelihatan cuma jidatnya doang, harusnya kan standar paling nggak dada ke atas kan gitu ya, atau leher ke atas, kalau dia mau dadanya nggak kelihatan, mungkin dia nggak pakai baju kan gitu. Ya kan, jadi agak tergang awalnya this is funny gitu kan, kok dia nggak tahu gitu kan, diketawai lama, maksudnya gue ketawain sendiri sih kan, gue bikin unmute gitu kan, kebiasaan unmute itu kan jadi kebiasaan baru ya gitu, I mean apakah tapi ternyata gue minum apalagi jus lagi, salah, ini masih peanut butter. Kemudian beberapa waktu kemudiannya itu, apakah itu menjadi mengganggu menurut aku gitu, karena nggak berubah gitu loh, nggak berubah, dan annoying jadinya gitu, tidak lagi funny gitu. Mungkin pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu masih funny ya gitu, and then pertemuan kelima menjadi annoying, dan keenam memuakkan gitu, makanya desperate gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Well, I am very sorry for you ya, Ju. Atau For jadi your experience. turn into no camera at all gitu. Jadi solusinya nggak ada kamera gitu. Setahu saya sih belum ada ya yang sampai desperate gitu. Memang saya pernah lihat beberapa orang yang kebingungan. Tapi kalau sekedar cuma ngomong di kamera, biasanya sih bisa. Yang lebih sulit lagi bagi saya yang saya perhatikan, mungkin baby boomers yang ingin share screen. Berbagi layar. Gitu. Kalau itu mungkin mereka sedikit bingung karena ini pencet yang mana dan bagaimana saya melihat mahasiswa. Memang benar yang kamu bilang ya.
Karena banyak yang, karena kan orang-orangnya di layar sini, ya orang-orangnya pengajar juga otomatis melihat ke anak-anak kan, padahal kameranya di sini kan, gitu. Jadi saya juga baru belajar itu ketika mengikuti sebuah webinar nih, webinar apa ya, US dengan Universitas Negeri Semarang adalah. Mereka bilang, si speaker bilang, memang kita sekarang harus memiliki apa ya, camera awareness yang lebih tinggi, bahwa walaupun orangnya ada di sini, tetap pandangan kita tuh harus ke kamera. Karena orang yang menonton kita ingin merasa ditatap, Iya. ingin merasa dia exist, True. apa ya, recognized by the teacher gitu loh. Dan Jadi sebenarnya saya belajar untuk melihat ke kamera instead of melihat myself. ngeliatin mahasiswa-mahasiswa saya ini lagi ngapain ya gitu. Iya, atau look at myself gitu kan. Sebenarnya skill itu udah banyak sih dijelaskan di YouTube gitu ya. Kalau mau belajar lagi-lagi ya gitu kan. Betul, Gimana betul. cara Kalau mau pakai pelampung ya, kalau mau ada belajar banyak ini, cara, ada banyak kalau cara sih nggak mau sebenarnya. sync. Iya, gitu ada banyak cara sih sebenarnya gitu. Kayak misalnya kan aku agak terganggu kalau misalnya kita ada webinar gitu kan dan dia berbicara gitu kan. Misalnya ada 10 peserta, itu sih dia pakai handphone gitu. Itu gue pengen gemes juga gitu kan. Itu kan kelihatan berbeda gitu ya. Itu pengen gue selepet juga gitu. Selepet bahasa Indonesianya apa ya? Betul. Oke, jadi ya itu sih ya apa namanya nggak yang sedesperate, artinya nggak ada yang akhirnya memilih udahlah nggak usah pakai video gitu, belum ada yang seperti itu ya. Jadi dia give up gitu loh, give upnya Sampai udah saat gue ini mau pakai saya video belum aja. ketemu. Bahkan ya itulah, thank God-nya circle saya tuh malah sudah sepuh pun dia belajar podcast. Kamu bayangin, dia belajar bikin podcast loh. Oh, oke. Amazing nggak? Ya, Amazing Grace. Makanya jadi I really thank God my circles itu orang-orangnya memang mereka yang awareness terhadap self improvement dan self development-nya itu tinggi gitu. Oke, nice. Dan which is itu bisa dipelajari sendiri kan gitu. I mean like you don't have to go to class gitu. Betul. Tapi mereka bersemangat untuk ikutan webinar, seminar, workshop. Gimana sih bikin podcast itu gitu. Dan Nice. ini bukan cuma pengajar bahasa Inggris ya. Ada bahasa Jepang, bahasa Prancis gitu. Jadi wow, just wow. Oke, good. Baik, agak tercerahkan sekarang ini aku. Tadi kan agak suram ya, aku gimana ini nanti gitu. Oke, so kita sekarang berandai-andai ya, apa namanya, seperti aku yang suka selalu gaung-gaungkan. Aku percaya perubahan-perubahan besar yang berdampak positif bagi banyak orang itu dimulai dari obrolan-obrolan santai seperti ini. Kita sekarang ngomong andai-andai nih. Kalau misalnya Osi ditugaskan lagi untuk mengajar BIPA, tapi PJJ atau daring ini sudah apa ya? Kalau aku suka ngomong sama si Teteh, mantap suratap gitu. Artinya sudah oke, siap banget nih. Mau lu bilang PJJ kayak, mau langsung kayak gitu. I'm 100% ready. Gitu kira-kira berarti ya. As you've been through all the apa ya, all the kepanikan dan segala macam, and you survive gitu loh, and then you not only survive, you getting progress, you learn something, ya kan ya, gitu nggak sih? You ready for the next assignment, gitu ya? True. Nah, karena however juga saya termasuk orang yang berpendapat sama dengan Juwita ya, bahwa teaching online learning is not that bad. Kita juga banyak merasa wah ini time saving ya kan, terus financial efektif ya gitu. Jadi ya saya harap sih ketika si Nyai Koroncos ini sudah lenyap,
hybrid class itu kelas hybrid itu memang akan exist gitu loh. Oke. Jadi tidak harus, jadi kan kalau kuliah itu kan ada 16 pertemuan dalam satu semester ya. Aha. Dua pertemuannya kan UTS dengan UAS, berarti 14 meeting. Nah, selama ini kan kita wajib tatap muka selama 14 kali gitu. Jadi bagi saya sih ya di Zoom juga toh tatap muka ya. Kan kita menatap layar yang berisikan wajah dosennya. Iya, dosennya yang cantik. Oke, kalau pengalaman waktu mengajar BIPA di Kamboja, ada beberapa pertemuan memang aku juga tidak tetap tatap muka karena waktu itu belum ada pandemi ya, tetap tatap muka, tapi tidak di kelas. Kalau aku sih menerapkan itu gitu loh. Kita minggu depan kita belajarnya tidak di kelas ini gitu. Kita belajarnya di restoran, kita belajarnya ke taman gitu. Jadi tetap tatap muka, tapi memang tidak di kelas. Nah, sekarang ini kan kita tidak tatap muka di kelas, tapi kita di laptop, di Zoom gitu. Nah, kalau untuk yang seperti yang tadi aku bilang, kira-kira menurut Osi punya bayangan nggak sih? Nanti kira-kira kalau tatap muka pengganti tatap muka yang tadi kita ketemu di restoran, kita belajarnya di taman, itu gimana kira-kira? Tetap by Zoom akan menarik juga nggak? Tetap akan menarik apabila kita menemukan aplikasi yang cocok. Kalau misalnya ya, untuk mendapatkan sense of being in a restaurant, kan bisa pakai virtual background, misalnya, ya, gitu. Atau misalnya seperti yang sudah saya lakukan nih, untuk mendapatkan sense bahwa mereka bercakap-cakap di telepon, praktek bertelepon, itu pakai video, cuman seakan-akan mereka syuting gitu loh. Jadi misalnya Juwita bilang, halo selamat siang, di syutingnya. Lalu saya jawab, halo selamat siang, dengan bla 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 bla. Nanti mereka edit sehingga terlihat seperti sebuah kesatuan role play gitu loh. Oke, nice. Jadi atau misalnya gini kali, aku sudah kebayang juga sih. Oke, mungkin aku akan apa namanya ya, aku akan spend some money or mungkin akan ada anggarannya. Besok minggu depan kita pertemuannya kita akan membahas makanan Indonesia. Misalnya kita mau makan gado-gado. Ibu akan kirimkan ke alamat kalian masing-masing gitu ya. Gado-gado gitu ya. Jadi kalian nanti kita makan sama-sama melalui Zoom gitu ya. Atau minggu sebelumnya sudah diajarin, coba kita kumpulkan bahan-bahan yang menjadi gado-gado gitu ya. Coba kamu sebutkan gado-gado itu apa? Itu bisa juga sih. Artinya selalu ada jalan ke Roma ya. Mudah-mudahan penugasan berikutnya ke Roma kali ya. Oke. Baik. Menarik sekali. Osi mungkin ada yang mau disampaikan hal-hal unik mungkin atau hal memalukan aja deh dalam daring ini gitu. Secara ini kita juga kan komedi ya gitu. Supaya nggak terlalu tegang sarafnya. Ada nggak sih hal-hal memalukan selama masa Hal PJJ? memalukan apa ya? Oke lah, oke. Kalau misalnya kita menggunakan Zoom ya, sebagai host kita bisa muting all the participants, betul? Betul. Lalu? Nah, tapi kita nggak bisa muting nature, ya kan? For example? Memalukannya seperti apa? Jadi ya memang kalau misalnya sedang tadi pagi saya ngajar ya dengan semangat berapi-api, tapi justru mungkin karena mendengar saya begitu bersemangat mengajar, burung kenari yang ada di rumah saya ikut berkicau selama saya mengajar. Jadi kayak saingan gitu loh dengan burung. Dan kita nggak bisa kan? Tapi murid Ya nggak dengar kan? tertangkap lah, besar sekali suaranya. Dan kita nggak bisa kan
Iya murid ada yang dengar juga, apalagi kalau ada tukang tahu bulat lewat ya. Tahu bulat yang segede gaban pakai speaker. Lah, saya pakai mulut aja, nggak pakai mic loh. Mereka pakai speaker lewat depan rumah. Kan gimana kan susah ya. Oke. Itu hal memalukan pertama. Ada hal lain nggak sih? Itulah mungkin ya sedikit banyaknya. Atau ini pernah saya alami ya. Kami semua sedang rapat gitu. Misalnya kami semua sedang rapat. Dan zaman sekarang kan banyak juga yang ya sudah karena ini daring, jadi rapatnya ketika on the way dari kampus ke rumah atau dari rumah ke kampus gitu ya. Nah, satu hari kami rapat malam-malam. Jadi beberapa anggota peserta rapat itu terjebak kemacetan. Karena kan kalau musim hujan suka macet ya gitu. Nah, kita protokol yang kita lakukan setelah nyampe ke rumah kan pasti mandi dong atau cuci tangan, minimal cuci tangan ya kan? Nah, member rapat ini saking takutnya disambut dan dipeluk oleh anak-anaknya, begitu turun mobil dia langsung pergi ke kamar mandi kan, dengan membawa HP yang masih on karena kita semua sedang rapat kan, gitu. Nah, pada saat itu speaker atau ketua rapatnya itu sedang berbagi layar. Jadi beliau fokusnya kan ke layar, ya kan? Saya sebagai peserta rapat bisa melihat layar yang dibagi juga kamera-kamera yang ada di sebelah kanan, melihat orang-orang sedang apa ya. Jadi saya berteriak penuh histeris dan kepanikan, tolong, misalnya tolong Juwita kameranya dimatikan. Aduh cepat-cepat sekarang dimatikan. Karena orang tersebut membuka bajunya di kamar mandi. Serius? Bener, saya sampai, Juwita! Kayak gitu, atau jadi apa ya, saya kan nggak mungkin memberitahu orang itu lewat WhatsApp, karena ya dia juga tidak membuka WhatsApp-nya kan. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan wajah orang tersebut adalah berteriak gitu. Jadi peserta rapat yang lain kebetulan tidak ada yang memperhatikan, pimpinan rapat juga tidak memperhatikan. Jadi cuma saya yang berteriak histeris karena ini direkam. Sehingga kalau saya tidak menyelamatkan orang itu akan terekam segala aktivitas di dalam kamar mandinya ya. Viral. Nah, mungkin kayak gitu-gitulah gitu. Karena saking takutnya disambut oleh anak-anak di rumah, segera masuk ke kamar mandi, tapi lupa bahwa kameranya on gitu. Kamera di Zoom-nya on gitu. And then what was happen? I mean dia akhirnya menutup wajahnya kah, atau dia mungkin tidak mau ketemu publik halayak ramai ataupun para pers selama sebulan mungkin? Ya, at the end of the meeting, orang tersebut bilang, oh ya, oke, terima kasih atas rapat hari ini, dan saya juga mohon maaf atas live show yang tidak direncanakan ini gitu. Tidak ada di skrip. Jadi memang kami akhirnya ya udahlah, take it easy aja ya. People make mistakes gitu. Alhamdulillahnya ya, kameranya sudah tertutup ya, sudah ditutup gara-gara teriak, Juwita, tutup kameranya. So who close the camera? I mean the operator atau dia? Member tersebut gitu, karena pemimpin rapat kan fokus ke layar yang dia bagi gitu loh. Oke. Jadi untung dia, ya oke sih. It was fun ya. Jadi itu benar-benar menjadi inside joke ya antar peserta rapat tersebut gitu. Malam ini kita ada live show nggak gitu?
Oke, ada oke, ini keren banget ya. So ada blessing in the sky lah ya. I mean apa dari semua kejadian itu ya, itulah kita masih bisa mentertawakan apa ya sebenarnya aib ya. Jadi Oke. saya udah tahu nih perut dia seperti apa penampakannya. Oke. Oke. Ada lagi mungkin cerita yang lain sebelum kita mengakhiri podcast ini? Ya, palingan juga, apa ya, memang, kita semua orang harus paham bahwa, learning, online learning environment itu, memang tidak bisa kita paksakan untuk sempurna. Mhm. Setiap Sempurna anak, setiap maksudnya siswa seperti luring gitu? seperti misalnya semuanya diam, memperhatikan, suasana tenang. Lah, tahu bulat dan nature bagaimana untuk delete-nya atau bagaimana untuk muting-nya, ya kan? True. Betul. Jadi, apa ya, kita sebagai pendidik dan pengajar juga harus memberikan empati yang cukup, ya, karena memang ini keadaannya di rumah. Tidak semua, peserta didik memiliki tempat yang khusus untuk belajar. Tidak semua memiliki anggota Privilege itu. keluarga yang berbicaranya lemah lembut ketika mereka sedang ada di dalam kelas gitu. Jadi, kalau misalnya saya kebetulan melihat, seorang mahasiswa bekerja mengikuti kelas saya di ruangan keluarga dan, ada adik bayinya lewat. Terus dianya stres banget nyuruh pergi gitu ya. Jadi saya selalu sapa aja, misalnya, "Juwita, tidak apa-apa kalau misalnya adiknya mau ikut belajar di kelas saya, selama tidak mengganggu, selama tidak menangis, tidak apa-apa adiknya ikut menonton saya mengajar," gitu. Jadi saya, apa ya, bawa Santai. rileks aja, bawa senang aja ya, karena kasihan. The fact that adiknya masuk ke situ aja menunjukkan bahwa memang ya tempatnya itu tempat untuk keluarga, bukan tempat yang ideal untuk belajar gitu. Hmm. Jadi apa ya, kita harus trust dengan mereka juga memberikan empati yang, baik gitu terhadap peserta didik. You're so wise. Apa sih, Pak? Aduh ya, I mean aku ya itu apa namanya itu mengena buat aku. I mean like oh oke gitu. Nanti kalau my turn is come, aku akan mengimplementasikan itu karena sebelumnya aku pernah protes juga. Enggak protes sih, protes dalam hati lah ya gitu. Karena untuk ibadah kemarin tuh ada juga awal-awalnya diingetin kayak gitu. Harap bersikap sempurna pada saat ibadah walaupun ini cuma Zoom. Jangan ada yang sambil duduk-duduk, sambil leye-leye atau apa gitu kan. Come on, this is at home gitu loh. I'm naked at my home gitu loh. At my room I'm naked gitu. Why should I put my dress gitu? Why gitu kan. Lama-lama aturan itu nggak ada lagi gitu loh. Misalnya kan lu suruh jam 8 pagi gue udah cantik gitu loh. Kemarin gue jam 8 pagi udah cantik karena gue mau pergi gitu loh. Sekarang boro-boro jam 8 pagi gue iler gue aja masih di mana-mana gitu misalnya kan. Kayak gitu-gitu sih. Jadi menarik sekali gitu. Artinya seorang pendidik seperti Osi mau apa ya empati dan tetap encourage mereka untuk ini. Menarik sekali. Terima kasih banyak loh. Aku mendapatkan pencerahan yang bagus sekali malam ini. Uh, Sama ya, karena ini sudah topikal ya, artinya aku nggak akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan konyol gitu ya. Aku hanya menunjukkan kalau betapa aku tidak mengerti tentang PJJ ini. Terima kasih atas nggak pencerahannya. apa-apa, kan tinggal berenang dan belajar berenang ya. Itu semua is all about, your willingness to develop yourself. Oke, ya karena sebenarnya agak apa ya, ya itu tadi, I feel like, aku bisa nggak ya atau gimana gitu. Terus aku berpikir gini, ya kayaknya bisa deh gitu, bukan kayaknya bisa, harusnya bisa gitu. Karena di pekerjaan juga jauh sebelum orang menggunakan Zoom ini, kita sudah pakai Skype for Business gitu loh. Sudah sering Betul. bekerja sama melalui yang online gitu kan. Gue nggak tahu, nggak pernah ketemu dia di mana gitu, nggak pernah ketemu dia, nggak pernah duduk bareng sama dia, bisa bekerja sama untuk membuat satu acara di negara yang kita belum pernah juga gitu. Kita berdua belum pernah gitu loh. Itu berjalan dengan lancar gitu. I think
it's a way better actually gitu. Cuma bedanya kalau untuk saat ini kan kita yang menjadi apa ya, kita yang menjadi panutannya gitu loh, bukan hal kerjasama. Tapi proses belajar mengajar juga kan kerjasama sebenarnya ya gitu. Betul. Baik, terima kasih banyak Osi. Aku Sama-sama, aku Juwita. nggak habis-habis bilang terima kasih karena para pendengar Juwita Jabipa Siniar mudah-mudahan juga tetap semangat gitu ya. Ini ada nih yang sudah menjalani PJJ dan dia juga optimis nih penugasan berikutnya. Memang mungkin itu akan a piece of work ya, tapi dia sudah mengalaminya dan bisa gitu loh. Kita orang Indonesia terbiasa dengan di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan. Mudah-mudahan para pendengar mendapatkan informasi ataupun hiburan dari bercanda-bercandaan kami tentang tahu bulat ya. Mungkin habis ini ada yang mau langsung beli tahu bulat, dipersilahkan saja, tapi jangan banyak-banyak karena itu kolesterol. Seperti jangan banyak-banyak makan Peanut butter. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Salam Juwita Jabipa Podcast. Dah. Bye.